Hello everyone. In this lesson, we are going to talk about report text. Report text is a kind of description text. There is a similarity between description text and report text. The similarity is both texts describe something. The difference is like this. We can see here, I have make 3 columns, and this one is description, and the next one is report text. And the difference is in the opening. In the opening is identification in description text and classification in report text. What is the difference? Identification, identitas. Jadi di awalnya diikuti identitas. Apa itu? Misalnya, saya punya kucing. Namanya adalah Cathy. Nah, itu namanya identitas. Identity. Kucing yang lain mungkin namanya lain. Nah, kucing punya saya namanya Cathy. Itu namanya identity. Di awalnya membahas masalah itu, identity, identitas. Sedangkan di report text membahas tentang classification. Bagian dari apa itu? Sama-sama topiknya kucing. Di bagian awal untuk report text misalnya seperti ini. Kucing adalah salah satu mamalia yang bla 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 bla. Jadi itu namanya classification. Kucing bukan bagian dari ikan, bukan bagian dari unggas, tapi kucing adalah salah satu mamalia. Itu namanya contoh klasifikasi semacam itu. Nah, di bagian awal membahas masalah itu. Ya. Nah, sebelum menuju ke bagian description. Untuk description, isinya atau setelah dikasih opening, pembukaan, setelah dikasih pendahuluan, pengantar, nanti di isinya sama berkaitan dengan description. Jadi gambaran-gambarannya. Tapi secara spesifik. Jadi specific description. Untuk report text sama-sama berisi description tapi secara umum, general, umum. Katakanlah kucing dimanapun tempat. Kalau description, kalau topiknya kucing ya kucingku saja yang dibahas. Kucingku berwarna ini, fat, she is black, dan so on. Untuk yang report text, ketika topiknya kucing, nanti dalam sini akan membahas di mana dia habitatnya, makanannya apa, jenis-jenis kucing, dan seterusnya. Kemudian nomor 3, vocabulary. Perbedaannya apa? Vocab atau kosakata yang ada dalam description dengan report text. Dalam description menggunakan kata-kata sehari-hari biasanya, kata-kata yang kita pakai sehari-hari. Ya. Untuk yang report text menggunakan kata-kata scientific. Jadi bahasanya bahasa ilmiah gitu kan, scientific vocabulary. Tadi saya bilang ada habitat, ada jenis makanannya apa, nama-nama kucing, dan seterusnya. Kemudian the purpose, tujuannya. The purpose of description is to describe, menggambarkan. Tapi in detail, in specific, sorry. And then report text cenderung menyajikan informasi. Ini loh, ada informasi semacam ini. Nah, berkaitan dengan kucing. Seandainya topiknya adalah kucing. Jadi gini, singkat cerita, tanpa melihat barangnya atau bendanya, hanya dengan membaca deskripsinya kita akan tahu gambarannya. Itulah description text. Warnanya apa, kemudian berapa ukurannya, berapa besar, apa kegiatan sehari-harinya. Jadi tanpa melihat bendanya, kita akan tahu gambarannya hanya dengan cukup membaca. Itu description text. Nah, kalau report text hampir sama tadi, cuma ini membahas secara umum, secara general. Ya.
Perbedaannya cukup signifikan. Coba diperhatikan nanti. Kita akan membandingkannya. Mungkin description sudah terbiasa. Nah, today we are going to focus on report text, right? Okay, let's take a look. Nah, sebelum ke sana, let's see. Lagi-lagi saya selalu perhatikan KD-nya ya. KD-nya seperti apa, bunyi KD-nya. Ini kita langsung karena materi pengetahuan sudah kita bahas sebelumnya. We are going to focus on the skill lesson, pelajaran atau materi keterampilannya. Jadi menangkap. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan berkaitan dengan report text terkait dengan teknologi. Jadi yang diharapkan nanti report tidak yang tadi saya bilang kucing itu kan bukan, tapi berkaitan dengan teknologi. Misalnya berkaitan dengan alat elektronik, berkaitan dengan macam-macam teknologi buatan manusia atau artificial ya. Bukan yang berkaitan dengan hewan dan tumbuhan, itu nanti topik lain. Di kelas 10 ini, in the grade 10, the topic of the report text is about technology. Ini mintanya semacam ini. Mintanya. Oke. Tadi udah kita bahas apa itu report text dan strukturnya seperti apa nanti report text itu. Tadi hanya cukup 2 poin aja. Yang paragraf pertama membahas masalah classification. Kemudian seandainya ada 2 paragraf ya, paragraf kedua membahas masalah description. Ya. Singkat cerita semacam itu ya. The structure of report text. Okay, let's go to the next page. This is an example of report text related to technology. We talk about artificial intelligence or AI, artificial intelligence. If we see here, you can read by yourself. There are many scientific words here, right? Like artificial intelligence, and then buzz, evac, stages, develop, machine, mimic, recognition, human, navigation, assistant, ride-sharing apps, home personal assistant, assess, business, risk, and so on. You will face difficult word here because report text contain a scientific word. So you have to prepare it, right? Nah, dalam tes kita jangan terlalu terjebak dengan kata-kata sulit. Walaupun secara umum di sini kosakatanya banyak yang sulit, namun tetap saja kita bisa menjawabnya dengan berbagai macam cara. Oke, kita coba latihan menjawab pertanyaan berkaitan dengan report text. Number one, what is the text about? Tentang apa teksnya? Jadi untuk pertanyaan tentang what is the text about, kita tidak perlu membaca detail kata per kata. Kita kadang cukup dengan cara skim. Ya. Skim itu membaca secara cepat. Ada 2 cara membacanya itu. Yang kedua adalah scan. Skim itu gini, cepat aja. Nah, gitu. Matanya aja yang bergerak ya. Untuk skimming nggak usah mulutnya diam aja, matanya yang bergerak, searching word dan seterusnya. Nah, itu skimming, membaca cepat, matanya bergerak. Mungkin kelewatan 1-2 kata, no problem. Nah, kita akan tahu tentang apa setelah dengan skimming. Itu what is the text about? Menanyakan topik. Ini tentang topiknya.
Jadi sekali lagi untuk menjawab soal berkaitan dengan topik dalam teks report, kita nggak perlu membaca semuanya. Biasanya kalau sudah ada judul, nah judulnya ini mirip-mirip dengan topik biasanya. Jadi judul itu kan wakil dari merepresentasikan isi ya. Jadi kalau ada judul, kalau ditanya what is the text about, what is the topic of the text, what does the text tell us about, ya mirip-mirip dengan judul jawabannya. Mungkin langsung aja dipakai. The text is about artificial intelligence. Itu sudah betul ya. Seandainya pertanyaan adalah topik. Itu trik ya ketika ada pertanyaan topik. Abaikan kata-kata sulit ya. Jadi jangan menyerah untuk menjawab soal berkaitan dengan report text. Pasti dijamin kosakata sulit itu pasti. Nah, kita harus pakai trik untuk menjawab soal. Oke, next. Contoh pertanyaan yang kedua. What can AI technology do? Apa yang dapat ini AI, nama teknologi AI ini lakukan? Do. Nah, ini baru dengan cara scanning ini. Tadi untuk topik nggak usah pakai scan, nah ini harus dengan cara scanning. Kita harus nyecan kata per kata, mencari ya, terutama untuk mencari apa? Untuk mencari keyword, kata kunci. Keywordnya adalah ini, AI, teknologi, do, atau yang sama artinya dengan do. Kalau tidak ada kata-kata persis, kita mencari kata yang sama artinya dengan kata kunci di sini. Misalnya teknologi atau do. Kita cari aja. Ya, artificial intelligence, terusnya kita cari. Nanti kita akan stop pada kata-kata itu. Enggak abaikan kata-kata sulit. Kita gini aja dengan mata, kata per kata. And then computer system, will mimic intelligent perform. Nah ini kayaknya ini AI itu tadi ya, human intelligence ya. Jadi ini mirip dengan kata-kata do. Nah, kata yang sama do nggak ada di sini, tapi ini mirip. Oh ini ada do nih. Nah, do, we can do this task. Kita bisa, AI can do this task. Nah, ini pasti mengacu, this ini kan mengacu kepada kata sebelum ini. Bisa mengatakan itu pasti disebutkan di kalimat sebelumnya. Nah, kurang lebih kalau kita sudah ketemu kata kunci, do, kita baru stop ya. Again, untuk mencarinya kita scanning aja. Scanning agak pelan kalau scanning ya, mencari kata-kata kunci, kemudian berhenti di kata kunci, perform atau do. Nah, jawabannya di sekitar sini nanti. Nah, saya ulangi. Berarti nanti jawabannya ada di sekitar sini. Baru setelah ketemu kata kunci itu, baru kita berhenti. Berhenti dan membacanya secara pelan. Jadi, itu triknya. Coba kita cari. Berarti di sini ya, ini jawabannya ini decision making, speech pattern, recognition image. Nah, berarti untuk pertanyaan what can AI technology do? Kita sudah ketemu jawabannya ada di sini ya. Ini saya lingkari ini. Mulai dari ini ya, suggest. Nah, ini jawabannya nih. Recognition of image, speech of pattern, and decision making. Ini untuk pertanyaan jawabannya adalah itu. Ini. Oke. Kata-kata sulit, oke, pasti ketemu. Nah, kita mencari jawabannya dengan cara tadi. Untuk informasi detail dengan cara scanning. Scanning bacanya agak pelan kata per kata. Nanti ketemu baru stop. Stop and then read seriously, baru baca secara serius. Itu cara scanning. Contoh pertanyaan yang berikutnya. Mention some AI services used by people. Nah, ini sebutkan layanan AI. Nah, ini kata kunci nih, ada kata kunci adalah di sini. This is the keyword. Nah, kita cari. Tadi di sini nggak ada ya. Coba cari kata-kata kunci berkaitan dengan tadi.
Search saja. Jadi 5 out of 6 American use AI service. Nah, ini ketemu kan. Nah, baru nanti stop. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, baru kita stop di sini. Baru membaca serius. Ya, sekitar kalimat ini. Right? Sampai titik ya. Mention some AI services used by people. Nah, ini berarti mulai dari sini jawabannya. Ini jawabannya sampai seterusnya. Silakan secukupnya ya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan mention some AI services used by people. Jadi, even though there are many complicated vocabulary here, you can do it. You can answer all these questions. The problem is vocabulary, and the solution is like this. Apikan kata-kata sulit, scan, cari kata kuncinya untuk mencari kata kunci. Kalau udah ketemu kata kunci, stop, baru serius kalimat-kalimat itu aja. Nah, itu caranya, triknya menjawab soal berkaitan dengan reportek. Karena banyak siswa yang mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal reportek. Padahal materi ini di kelas 10, sementara banyak siswa yang masih kurang banyak kosakatanya, yang sudah banyak no problem, yang masih kurang ya dengan cara semacam ini. Triknya supaya lancar mengerjakan soal-soal reportek, satu adalah reading. Yang kedua juga reading. Yang ketiga juga reading. Membaca. Itu untuk meningkatkan kosakata. That's the way to enrich your vocabulary. Jika merasa video ini penting, pelajaran ini penting, silakan like dan subscribe dan share ke teman-teman atau saudara-saudara adik yang sedang sekolah di SMA, terutama yang kelas 10. Thank you for watching. See you later.